Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Amanta dengan NIM 20118111041 jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan memperlihatkan banyaknya tumpukan limbah akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat. Nah, boleh dilihat di sepanjang jembatan ini banyak sekali tumpukan limbah seperti limbah plastik yang termasuk limbah anorganik dan juga ada beberapa limbah organik. Limbah anorganiknya sendiri itu seperti kantong plastik, bekas-bekas apa sih nama? Oh, bekas-bekas tempat makanan dan minuman, dan juga ada beberapa styrofoam dan macam-macam jenis limbah organik yang terdapat pada tumpukan tersebut yaitu seperti sisa-sisa sayuran, bekas rumah tangga, juga ada beberapa sisa kulit buah, beberapa sisa makanan, bahkan juga ada serasah-serasah dan ranting-ranting pohon di sekitar tumpukan tersebut. Untuk macam-macam limbah anorganik yang terdapat pada tumpukan tersebut seperti kantong plastik, botol-botol plastik, sedotan plastik, dan beberapa styrofoam bekas makanan. Banyaknya tumpukan sampah yang berada di pinggiran jembatan tersebut diduga karena masih minimnya tempat pembuangan sampah umum di daerah tersebut, sehingga masyarakat dengan seenaknya membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan tersebut. Tumpukan-tumpukan sampah yang ada di jembatan ini akan memberikan dampak yang sangat negatif pada lingkungan sekitar, seperti pencemaran air, karena di bawah jembatan tersebut terdapat aliran air serta sehingga sisa-sisa sampah atau limbah ini akan masuk ke dalam air dan akan mengotori aliran air tersebut, dan juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap jika orang lewat daerah tersebut. Tumpukan sampah tersebut juga akan mengganggu dalam segi estetika, di mana lingkungan tersebut menjadi tidak enak dipandang. Maka dari itu, perlunya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sampah atau limbah sisa rumah tangga ini dapat dikelola sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah organik memang jauh lebih mudah dibandingkan pengelolaan limbah anorganik, dikarenakan limbah organik ini jauh lebih mudah terurai dibandingkan dengan limbah anorganik. Salah satu contoh limbah anorganik yang sulit terurai yaitu plastik, di mana plastik ini jika tidak dikelola atau dibiarkan saja maka akan sangat sulit terurai. Untuk terurainya sendiri yaitu butuh waktu 50-100 tahun yang akan datang. Pengelolaan limbah organik seperti sayur-sayuran sisa, daunan, dan ranting-ranting pohon dapat kita manfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Pupuk kompos ini akan berguna pada bidang pertanian untuk menambah nutrisi pada tanaman. Selain dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, limbah organik juga dapat kita manfaatkan sebagai sumber pakan ternak. Untuk limbah-limbah anorganik ya, seperti botol-botol plastik, sedotan-sedotan plastik, dan yang lainnya dapat kita manfaatkan untuk membuat suatu kerajinan tangan. Dan untuk mengurangi banyaknya tumpukan-tumpukan limbah, kita dapat menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse yaitu kita menggunakan kembali produk-produk tersebut dengan fungsi yang sama atau dapat digunakan dengan fungsi yang lain. Yang kedua yaitu reduce. Reduce yaitu
kita melakukan pengurangan terhadap produk-produk yang dapat menimbulkan banyaknya sampah. Dan yang ketiga yaitu recycle. Kita mendaur ulang produk-produk tersebut untuk menjadi produk baru yang lebih bermanfaat. Itulah beberapa contoh pengelolaan limbah yang dapat saya informasikan. Dengan melakukan pengelolaan limbah ini diharapkan kita dapat hidup di lingkungan yang lebih baik, yang lebih bersih dan lebih sehat. Tentunya dengan lingkungan yang lebih baik tersebut, kita akan lebih merasa nyaman. Masyarakat juga dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, perlunya melakukan manajemen limbah dengan baik, seperti memilah antara limbah organik dan anorganik, dan juga mendaur ulang limbah-limbah anorganik yang masih kering. Kita juga bisa menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan sehingga produk-produk tersebut lebih cepat terurai dan tidak menimbulkan tumpukan limbah yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu perlunya kita mengurangi penggunaan plastik agar pencemaran lingkungan di wilayah kita jauh lebih menurun. Baiklah, inilah sedikit informasi yang dapat saya bagikan tentang pengelolaan limbah. Jika ada salah kata dan ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.